adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi kakak mau tanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kiranya semuanya sehat, supaya bisa mempersiapkan diri untuk kita memulai sekolah minggu kita di hari ini. Dan kakak ditemani oleh Kak Uci. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Kak Uci. Walaupun kita beberapa minggu yang lalu terpisah, tapi saat ini kita boleh bertemu di sini untuk kembali memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita semua. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian dari terbit matahari. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Engkau di saat ini, di saat kami boleh bersatu hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menuntun kami dengan pertolongan Roh yang kudus bagi anak-anak kami supaya mereka dapat mendengar dengan baik dan boleh melihat apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu pada saat ini dan mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan itu dengan pujian syukur, baca kitab suci. Kalau
Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Warni. Kami persilakan Kak Warni untuk menyampaikan firman-Nya. Adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama Kak Seprida. Bagaimana? Pasti kalian sudah bersuka cita ya? Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami semua tidak bisa beribadah ke gereja, namun firman-Mu selalu datang menyapa kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu apa artinya waspada? Waspada artinya berhati-hati atau berjaga-jaga atau siap sedia. Nah, ketika kita bersikap waspada, maka yang kita gunakan adalah mata kita. Untuk apa? Untuk melihat sekeliling kita, supaya tidak terjadi kecelakaan. Misalnya, ketika adik-adik mengendarai sepeda, kalau adik-adik tidak waspada, adik-adik bisa jatuh. Kenapa kok bisa jatuh? Tentu saja, misalnya mungkin di tengah jalan raya ada lubang besar. Karena kalian tidak waspada, kalian bisa jatuh. Nah, kalau sudah jatuh, sakit bukan? Adik-adik, di Alkitab juga ada loh seorang anak muda yang tidak waspada dan akhirnya dia terjatuh. Nah, kalian bisa membaca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Dan untuk cerita selengkapnya, yuk kita tonton video berikut ini. Paulus berlayar dari Filipi. 4 hari kemudian, Rasul Paulus sampai di Troas. Di Troas, Paulus tinggal selama 7 hari. Pada hari pertama minggu itu, ketika Paulus berkumpul bersama mereka untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena Paulus bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas di mana mereka berkumpul, banyak dinyalakan lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuk. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Mereka semua terkejut. Lalu Paulus turun ke bawah. Ketika orang muda itu diangkat, ternyata ia sudah mati. Paulus kemudian merebahkan diri, mendekap dan berkata, "Jangan ribut, sebab dia masih hidup." Tidak menunggu lama, akhirnya orang muda itu diantar pulang ke rumahnya, dan mereka semua terhibur, bersuka cita. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Kemudian Paulus masih lama lagi berbicara kepada mereka sampai fajar menyingsing. Keesokan harinya, Paulus berangkat menuju ke Miletus. Nah, adik-adik, bagaimana tadi videonya? Coba kakak tanya, siapa orang muda yang tidak waspada
lalu terjatuh dari jendela. Benar, namanya Eutychus. Ya, nah adik-adik, Eutychus tidak waspada, jatuh lalu dia meninggal. Kemudian Rasul Paulus turun dan menolong Eutychus sehingga Eutychus hidup lagi. Adik-adik, kita pun bisa juga seperti Eutychus kalau kita tidak waspada, tidak berhati-hati, terutama saat pandemi COVID sekarang ini sedang melanda di negara kita. Nah, kita harus berjaga-jaga adik-adik supaya kita tidak kena corona ya. Nah, kalian tahu bagaimana caranya berjaga-jaga dan berhati-hati? Ada yang tahu? Betul, yang pertama harus rajin cuci tangan. Yang kedua, berjemur dan berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin ya. Yang keempat, seandainya kalian terpaksa keluar, diajak mama misalnya, jangan lupa pakai masker dan selalu menjaga jarak. Itulah cara kita berhati-hati ketika pandemi COVID-19 ini sedang melanda. Dan tidak kalah penting, kalian harus tetap berbuat baik seperti Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus menolong Eutychus. Demikian juga ketika adik-adik stay at home, adik-adik bisa menolong orang tua kalian. Misalnya menyapu, membereskan tempat tidurmu sendiri, membereskan mainanmu sendiri. Itu sudah menolong orang tua kalian. Dan yang paling utama adalah adik-adik harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan menolong kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Nah, dengan berjaga-jaga tadi, maka imunitas kita akan meningkat dan iman kita juga akan meningkat. Iman pasti aman. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mensyukuri firman Tuhan itu dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh kumpulkan melalui amplop yang sudah disediakan di rumah, dan nanti di saat kita boleh berkumpul di rumah ibadah kita baru bisa menyerahkan persembahan kita, atau bisa melalui rekening di bawah ini. Di saat kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan syukur kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kembali pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur mereka. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah diberikan sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini pun bersama-sama kami dalam satu hati, dalam persekutuan ini, kami mau datang membawa keberadaan hidup kami bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memelihara anak-anak kami dimanapun mereka berada bersama dengan keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara dan berkati. Kiranya mereka terus menjaga kesehatan mereka, apa yang menjadi hal yang harus mereka lakukan untuk menjaga kesehatan. Tuhan juga berikan hikmat kepada setiap anak-anak kami. Dan juga orang tua mereka Tuhan berkati sehingga mereka hidup di dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan.
Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia ini, khususnya Banten dan sekitarnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dengan kuasa kasih dan cara-Mu yang luar biasa. Kami percaya pandemi COVID ini akan berakhir, dan kiranya segala pengharapan dan kerinduan kami Bapa dengan anak-anak-Mu, Tuhan bisa mendengarkan, dan kelak pada saatnya nanti kami boleh berkumpul untuk kembali bersama-sama di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih banyak Bapa, ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah selesai di dalam ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mari kita menutup ibadah kita sekolah minggu pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur karena anugerah pertolongan-Mu sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Kiranya Bapa, ibadah kami ini benar-benar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berharap minggu depan kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh bersekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.